Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Azhar Putri dengan NIM 2311016008 dari kelas 2023B dengan mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan dan dengan dosen pengampu Ibu Sumarni SKM MKes Mars. Pada video ini saya akan membahas dan menanggapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan lebih berfokus kepada pasal 25 mengenai perizinan. Sebelumnya, saya akan membacakan apa isi dari pasal 25. Bab 7. Perizinan. Pasal 25. Ayat 1. Setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin. Ayat 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional. Ayat 3. Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun. Ayat 4. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Ayat 5. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi, pada pasal 25 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mengatur mengenai kewajiban penyelenggara rumah sakit untuk memiliki izin. Ketentuan ini mencakup dua jenis izin, yaitu izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun. Sementara izin operasional berlaku selama 5 tahun dan juga dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rumah sakit yang beroperasi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pentingnya perizinan ini terletak pada upaya untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya izin, penyelenggara rumah sakit diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan layanan yang memenuhi standar kesehatan yang diperlukan. Selain itu, pasal ini juga menekankan bahwa izin akan diberikan setelah penyelenggara memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam undang-undang, termasuk aspek infrastruktur, sumber daya manusia, dan peralatan medis. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Sanksi bagi penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan perizinan juga diatur dalam undang-undang ini. Jika sebuah rumah sakit beroperasi tanpa izin, pihak pengelola dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin. Dalam kasus pelanggaran yang lebih serius, individu atau korporasi yang mendirikan rumah sakit tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga 5 miliar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan aturan dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Pasal 25 juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perizinan yang transparan dan akuntabel. Proses pengajuan izin harus melalui prosedur yang jelas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap rumah sakit. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah rumah sakit yang mereka gunakan telah memenuhi kriteria tertentu sebelum memulai operasi. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Secara keseluruhan, pasal 25 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan mengatur perizinan secara ketat, diharapkan akan tercipta lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih aman bagi masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, serta memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu kritik terhadap pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit seringkali berfokus pada masalah implementasi dan efektivitas dari ketentuan yang diatur. Meskipun pasal ini menetapkan kewajiban bagi rumah sakit untuk memiliki izin mendirikan dan izin operasional, banyak rumah sakit yang masih beroperasi tanpa memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan kenyataan di lapangan. Selain itu, proses perizinan yang dianggap tidak transparan dan rentan terhadap praktik korupsi semakin memperburuk situasi, di mana rumah sakit yang tidak layak tetap dapat beroperasi. Praktik diskriminatif dalam pelayanan, terutama terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan, di mana mereka seringkali diprioritaskan lebih rendah dibanding pasien yang membayar secara mandiri atau menggunakan asuransi.
Telah tercatat bahwa terdapat banyak pengaduan terkait pembatasan layanan bagi pasien BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa diskriminasi dalam pelayanan kesehatan masih terjadi secara masif. Selain itu, tantangan dalam hal sarana dan prasarana juga menjadi kritik utama terhadap pasal 25. Banyak rumah sakit, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Keterbatasan ini mencakup kurangnya ruang perawatan, alat medis yang diperlukan, serta tenaga medis yang berkualitas. Akibatnya, kualitas pelayanan kesehatan menjadi terhambat, dan pasien seringkali harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan atau bahkan dirujuk ke rumah sakit lain. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% rumah sakit di Indonesia tidak mampu memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas, yang berdampak langsung pada kepuasan pasien. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 25, seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua rumah sakit memenuhi standar yang ditetapkan. Kritik lain juga mencakup kurangnya perhatian terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis di rumah sakit. Meskipun pasal 25 menekankan pentingnya izin operasional, tidak ada jaminan bahwa tenaga medis yang bekerja di rumah sakit memiliki kualifikasi atau pelatihan yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan medis atau ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan bahwa tenaga medis di rumah sakit mendapatkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar dapat memberikan layanan terbaik kepada pasien. Secara keseluruhan, kritik terhadap pasal 25 mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem perizinan dan pengawasan dalam penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia agar dapat lebih efektif dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Baik, untuk menanggapi kritik terhadap pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, langkah pertama yang perlu diambil adalah memperbaiki dan memperkuat proses perizinan rumah sakit. Pemerintah dapat mengembangkan sistem perizinan yang lebih transparan dan akuntabel dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menciptakan platform digital yang memungkinkan pengajuan izin secara online, di mana semua informasi terkait status perizinan dapat diakses oleh publik. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan akan mengurangi praktik korupsi dan diskriminasi dalam pemberian izin, serta memastikan bahwa hanya rumah sakit yang memenuhi standar yang dapat beroperasi. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan kriteria yang lebih ketat dalam proses evaluasi izin, termasuk pemeriksaan fasilitas dan sumber daya manusia sebelum memberikan izin operasional. Langkah 2 yaitu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap rumah sakit yang telah mendapatkan izin. Pemerintah harus membentuk tim pengawas independen yang bertugas melakukan inspeksi berkala untuk memastikan bahwa rumah sakit mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pengawasan ini tidak hanya harus dilakukan oleh instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui forum atau kelompok diskusi yang memungkinkan pasien memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka di rumah sakit. Hasil dari evaluasi ini perlu dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kualitas pelayanan di setiap rumah sakit. Dengan cara ini, rumah sakit akan terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan mereka agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Langkah ketiga adalah mengembangkan sumber daya manusia di sektor kesehatan dengan fokus pada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis. Pemerintah perlu bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dan terkini bagi tenaga medis agar mereka selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik medis. Selain itu, insentif juga dapat diberikan kepada rumah sakit yang berinvestasi dalam pelatihan karyawan mereka. Dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit akan meningkatkan secara signifikan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menjawab kritik terhadap pasal 25 dan meningkatkan sistem layanan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.